Sebuah film zombie asal Korea ini emang seru buat ditonton. Bukan cuma ceritanya yang bagus, tapi juga pemainnya yang sangat banyak. Oke, daripada lama-lama mending langsung aja siapin kopi, kecilin TV, aktifkan wifi, dan inilah Kereta ke Busan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang sopir yang sedang membawa mobil pick up, namun mobilnya dihadang oleh petugas APD yang langsung menyemprot mobilnya. Bapak supir yang penasaran itu pun bertanya, ada apa lagi ini? Lalu si petugas pun menjawab, bukan apa-apa om, cuma ada kebocoran gas kecil aja kok. Setelah itu bapak sopir pun dipersilakan melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah beberapa meter melaju dari tempat tersebut, tiba-tiba saja handphone Pak supir itu berdering. Namun ketika tangannya tak bisa menjangkau karena HP-nya ada di kursi di sebelahnya, mobilnya pun menabrak sesuatu yang entah apa itu. Kemudian setelah ia memeriksa mobilnya apakah ada yang lecet, supir itu pun kembali masuk ke dalam mobil sambil gugurutu atau ngedumel. Yang mana eta ternyata sesuatu yang ditabrak oleh Pak supir itu adalah seekor rusa. Namun anehnya rusa itu kembali hidup setelah tadi tertabrak mobil. Kemudian scene pun memperlihatkan seorang manajer bernama Seok yang mana ia sedang teteleponan dengan seseorang. Namun ketika selesai teteleponan dengan kliennya, ia kemudian memanggil asistennya yang bernama Kim untuk menghadapnya. Setelah Kim masuk ke ruangannya, tanpa basa-basi dan intro di awal, Seok pun menyuruh Kim untuk menjual semua saham milik perusahaannya. Karena saat ini keadaannya sedang tidak baik-baik saja katanya. Kim pun hanya manut kepada atasannya, walaupun ia sempat menahannya. Namun Seok tetap menyuruh Kim agar menjual saham perusahaannya tersebut. Seok yang sudah berada di parkiran pun terlihat sedang teteleponan dengan mantan istrinya, yang mana sang istri meminta untuk balikan. Namun Seok yang sedang pusing pun tak menanggapi si istrinya itu. Seok yang baru pulang kantor pun kemudian disambut oleh ibunya. Kemudian ia menanyakan putrinya yang bernama Suan, yang mana ternyata Suan ini sedang teteleponan dengan ibunya yang ada di luar kota. Berhubung Suan tinggal dengan sang ayah, mereka hanya bisa melepas rindu lewat telepon saja. Seok pun kemudian masuk ke kamar Suan, lalu Suan pun meminta agar ayahnya mau mengantarnya ke tempat ibunya. Namun Seok yang selalu sibuk pun malah membuat Suan bersedih. Namun hari itu adalah hari ulang tahun Suan. Diam-diam Seok pun memberikan sebuah kado untuk Suan. Namun kado yang Seok berikan isinya sama dengan kado tahun lalu. Suan yang terus meminta untuk diantar kepada ibunya pun terpaksa ia turuti. Kemudian sang ibu pun menyuruh Seok untuk rujuk dengan istrinya lagi. Namun Seok yang masih dilema pun hanya bilang masih sibuk bekerja, banyak pekerjaan katanya. Setelah memberi beberapa nasihat kepada Seok, sang ibu pun kemudian keluar dari kamar Seok sambil menaruh sebuah handycam di dekat Seok. Kemudian Seok membuka isi video itu yang ternyata terlihatlah Suan sedang lomba menyanyi. Namun ia tak menyelesaikan lagu itu karena sang ayah Seok terlihat tidak datang saat itu. Akhirnya Suan pun dibawa oleh ayahnya untuk bertemu ibunya. Namun di tengah perjalanan, mobil yang mereka naiki hampir saja tertabrak oleh rombongan mobil pemadam yang melintas di depan mobil mereka. Adegan kemudian berpindah ke sebuah stasiun kereta api yang mana di dalam kereta tersebut terlihat para penumpang sudah mulai memenuhi setiap gerbongnya. Begitupun sang masinis yang terlihat sudah siap dengan tugasnya. Tak lama kemudian terlihat beberapa anak muda dengan seragam baseball yang di situ juga terlihat seorang gadis bernama Jinhe. Tapi di sini kita panggil saja si Henny biar lebih enak ya. Yang mana Henny ini adalah anggota pemandu sorak yang sengaja bergabung dengan timnya si siapa ini ya? Ya kita panggil saja timnya si baseballnya si Bobby. Lalu Henny menghampiri si Bobby yang ternyata Henny ini naksir sama si Bobby. Di kursi lain terlihat dua orang nenek yang sedang mengupas sebutir telur rebus. Kemudian nenek itu memberikan telur itu kepada teman yang bernama Jonggil. Namun si Jonggil menolaknya. Kemudian terlihat Suan dan ayahnya pun sudah di dalam kereta juga. Kemudian mereka pun duduk di kursi kereta itu.
Saat pramugara akan mengunci pintu kereta itu, masuklah seorang gadis yang terlihat sedang terluka. Namun tak satu pun penumpang yang melihatnya, hingga akhirnya pramugara itu pun menutup pintu kereta itu dan kereta itu pun mulai berjalan. Suan yang duduk di samping jendela pun melihat keanehan di luar kereta, yang mana beberapa orang terlihat kacau. Namun ketika Suan akan memberitahu sang ayah, sayangnya si ayah sudah tertidur. Sementara si gadis yang terluka tadi terlihat sedang mengikat kakinya sambil berkata, maafkan aku, maafkan aku. Entah ia minta maaf sama siapa, saya juga enggak tahu. Suan pun kemudian bangun dari kursinya setelah ia melihat salah satu penumpang yang melaporkan kepada pramugara terkait ada penumpang aneh yang masuk ke dalam kereta ini. Sang pramugara pun kemudian memeriksa sebuah toilet dan benar saja ternyata di dalam toilet itu terdapat seorang mohon maaf ODGJ. Namun Suan yang terlihat hal tersebut malah dinasehati oleh om-om yang bernama Sugeng. Namun berhubung nasihatnya tidak masuk akal, Suan yang cerdas pun malah membantah nasihat dari Om Sugeng itu karena dianggap kurang pantas katanya. Kemudian si gadis yang tadi sedang terluka pun terlihat berjalan di gerbong itu. Namun tak lama kemudian gadis itu pun terjatuh dan kemudian dia pun pingsan. Sementara Suan yang masih mencari toilet kosong pun malah bertemu dengan seorang om-om yang sedang menunggu istrinya yang sedang pipis. Kemudian si om, kita panggil saja Om Madong ini, pun menyuruh Suan untuk mencari toilet lain saja. Beralih ke si gadis lagi, akhirnya ia pun ditemukan oleh seorang pramugari. Kemudian pramugari itu mencoba menolong gadis itu, tapi karena panik, si pramugari itu pun mencoba memanggil rekannya melalui radio. Namun anehnya, radionya tiba-tiba malah error. Seok yang terbangun karena HP-nya berdering pun kemudian menjawab telepon itu. Namun karena Suan tidak ada di kursinya, Seok pun menutup teleponnya dan kemudian mencari Suan. Suan pun akhirnya menemukan toilet yang kosong. Kemudian ia pun masuk ke dalam toilet itu. Kemudian di sebuah gerbong yang ada tim baseball tadi, tiba-tiba saja si gadis terlihat sedang menggigit si pramugari yang tadi menolongnya. Rupanya gadis itu telah terinfeksi wabah zombie. Namun semua penumpang belum ada yang menyadarinya. Hingga akhirnya kekacauan pun mulai terjadi. Dengan cepat wabah itu pun meluas hingga satu persatu penumpang pun seketika berubah menjadi makhluk yang mengerikan, di mana semua orang yang terinfeksi wabah itu bisa menyerang siapapun yang terlihat masih segar dan bau parfum. Seok yang melihat Suan yang sedang bengong pun kemudian langsung menariknya untuk pindah ke gerbong lain. Medong yang sedang menunggu istrinya yang sudah 1 jam belum keluar pun dari dalam toilet dengan segera mengetuk pintu toilet walaupun resikonya ia akan dimarahi. Namun setelah mereka mengetahui adanya kekacauan di dalam kereta itu, Medong pun menyuruh istrinya untuk segera berlari. Itu istri Medong pun dengan cepat menutup pintu kaca itu dengan menempelkan beberapa koran yang ia basahi dengan air, sehingga para zombie itu pun tak bisa melihat mereka yang ada di gerbong tersebut. Pun ditelepon oleh ibunya, namun anehnya sang ibu terdengar seperti sedang kesakitan. Kemudian sang ibu pun menutup teleponnya dengan nada yang sumbang. Kereta pun kemudian melewati stasiun yang seharusnya kereta itu berhenti. Namun sayangnya stasiun tersebut sudah dikuasai oleh pasukan zombie yang sangat-sangat edan. Kemudian muncullah notifikasi pada semua HP para penumpang yang mengatakan keadaan pemerintah sedang kacau. Mereka dianjurkan agar tidak keluar rumah dan hindari kontak dengan orang asing. Soan pun kemudian disuruh duduk oleh ayahnya. Namun di saat yang sama datanglah 2 nenek yang tadi mengupas telur. Kemudian Soan pun memberikan tempat duduknya kepada nenek itu. Namun sang ayah malah melarang hal tersebut, karena di saat seperti ini jangan terlalu sepeduli dengan orang lain. Lebih baik jagalah diri sendiri saja, kata ayahnya. Namun Soan yang polos pun mengatakan bahwa lutut nenek sering sakit ya. Makanya ia tidak tega ketika melihat nenek tadi yang tidak kebagian tempat duduk.
지금 같은 때는 자기 자신이 싫고. 우리 할머니도 수아나. Kemudian sang masinis pun kembali mengabarkan kepada para penumpang bahwa kereta yang mereka tumpangi akan berhenti di stasiun Daejeon, yang mana stasiun tersebut katanya sudah aman dan sudah dijaga oleh para tentara katanya. Seok pun kemudian menelepon seorang letnan yang bernama Letnan Min. Ia pun menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Pak Masinis terkait para tentara yang sudah mengamankan stasiun Daejeon. Lalu Letnan pun mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan aman. Namun Seok diminta untuk jangan pergi ke alun-alun dan pergilah ke bagian timur stasiun saja katanya. Seok pun merasa lega ketika mendengar sang letnan akan membantunya dengan mengerahkan pasukannya untuk menjaga mereka. Kemudian tak lama kereta pun tiba di stasiun tersebut. Terlihat semua penumpang pun mulai keluar dan mencari jalan yang diinstruksikan oleh Pak Masinis. Terlihat Seok dan Suan beserta dengan Medong bersama istrinya pun sama-sama berjalan untuk pindah ke kereta lain. Namun Seok dan Soan memilih jalan yang berbeda sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Letnan Min. Si Tuan ODGJ yang mendengarkan obrolan Seok di telepon tadi pun memintanya agar Seok mengajaknya. Namun Seok menolaknya. Suan yang semakin tidak suka dengan sikap ayahnya yang hanya mementingkan diri sendiri pun hanya bisa berkata, "Pantas saja ibu pergi karena ayah hanya mementingkan diri sendiri saja," katanya. 아빠는 그러니까 Tuan ODGJ yang melihat seorang tentara dari kejauhan pun segera berteriak memanggilnya. Lalu Seok pun ikut berlari mengejar Tuan ODGJ itu. Sementara Suan disuruh menunggu di situ. Namun alangkah terkejutnya Tuan ODGJ yang melihat tentara itu sudah menjadi zombie. Seok rupanya para tentara yang Letnan Min pimpin semuanya telah menjadi zombie, hingga mereka pun harus segera keluar dari stasiun tersebut. Seok yang terjatuh setelah diserang oleh salah satu zombie pun harus berjuang melawan zombie tersebut. Namun untungnya Tuan ODGJ berhasil menolong Seok dengan cara menutup si zombie dengan selembar kain. Hingga dengan cepat Seok yang masih pelangak-pelongok pun akhirnya bisa selamat. Ketegangan pun masih berlanjut ketika mereka semua menahan sebuah pintu kaca yang terus didorong oleh para zombie. Hingga akhirnya pintu kaca itu pun harus pecah akibat terlalu banyak zombie yang mendorongnya. Para penumpang yang masih selamat pun segera masuk ke dalam kereta yang masih aman. Namun saat Henny yang sedang berteriak memanggil para penumpang pun malah dibikin sewot sama si Sugeng yang memaksa untuk cepat naik saja agar kereta cepat berjalan. Di saat yang sama para zombie yang semakin banyak pun memaksa para penumpang agar secepatnya naik. Sial bagi si nenek yang harus terjatuh hingga keduanya harus terpisah ketika salah satu nenek dikejar oleh zombie yang untungnya si Henny dan Pramugara langsung mengajaknya masuk ke dalam kereta. Si nenek yang satunya pun juga selamat karena ia pun ditolong oleh Suan dan istrinya si Medong. Keretanya. Namun Henny yang hanya bisa pasrah pun hanya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Sementara di dalam stasiun Seok dan kawan-kawan masih berjuang untuk menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Begitu juga Bobby dan kawan-kawannya. Namun sayang seribu sayang semua kawan Bobby harus tertangkap oleh para zombie. Hingga yang tersisa hanyalah Bobby seorang diri saja. Seok pun segera berlari mengejar kereta dan berhasil menarik Bobby untuk masuk ke dalam kereta tersebut. Namun sayangnya Medong harus tertinggal sejenak dan juga harus melawan para zombie sambil berlari. Setelah menghajar beberapa zombie, akhirnya Medong pun berhasil naik setelah dibantu oleh Seok yang sudah lebih dulu naik ke kereta itu. Bapak masinis yang terus mencari informasi stasiun yang masih aman pun meminta izin untuk berhenti di stasiun Busan. Dan akhirnya petugas yang ada di pusat stasiun pun mengizinkan untuk menuju ke stasiun Busan. Sementara di dalam gerbong yang Suan tempati ternyata terdapat beberapa zombie yang sudah ada lebih dulu di gerbong tersebut. Dengan cepat mereka pun masuk ke dalam toilet untuk bersembunyi dari para zombie tersebut. Sementara Sugeng yang terus saja menyuruh masinis untuk ngebut, Henny yang juga mendapatkan kabar dari Bobby yang saat ini ada bersama Seok dan Medong pun seperti anak kecil. Ia mewek saat teleponan dengan si Henny. Sedangkan Medong pun mendapatkan telepon dari istrinya yang mana sang istri meminta agar ia menjemputnya di gerbong 13. Dan mereka pun segera menyusun rencana agar Suan dan istrinya Medong pun bisa diselamatkan.
Bobby pun kemudian membuka sebuah tas berharap ada barang yang bisa ia gunakan untuk jadi senjata. Alih-alih menggunakan tongkat bisbol, Medong memilih menggunakan lakban untuk membungkus tangannya agar tidak tergigit oleh para zombie. Dengan gagah berani mereka pun kemudian langsung menghajar beberapa zombie yang ada di gerbong tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil melewati kawanan zombie tersebut dengan cukup mudah. Setelah masuk ke dalam gerbong selanjutnya, Bobby yang tak tega melihat kawan-kawannya yang sudah berubah menjadi zombie pun hanya bisa melohok terdiam saja sambil memegang tongkat bisbolnya. Kemudian Seok pun mengambil tongkat bisbol yang Bobby pegang dan langsung membobat babet para zombie tersebut dengan sangat epik dan bijaksana. Untungnya kereta pun masuk melewati terowongan hingga suasana di dalam gerbong pun menjadi gelap gulita. Yang mana hal tersebut ternyata membuat para zombie tidak bisa melihat mangsanya. Kesempatan itu lalu Seok gunakan untuk menyeberang ke gerbong selanjutnya. Setelah berhasil melewati gerbong tersebut dan kereta pun kembali terang, Seok pun kemudian meminta HP milik Medong untuk dijadikan umpan pengalihan saat di terowongan selanjutnya. Setelah kereta kembali masuk ke dalam terowongan, dengan cepat Seok pun melempar HP milik Medong. Kemudian ia menghubungi HP tersebut dan hal itu pun membuat para zombie berhasil terkecoh dan terpedaya. Akhirnya Medong CS pun berhasil menemukan istrinya. Kemudian setelah itu mereka pun kembali menyusun strategi untuk mengecoh para zombie. Agar bisa menuju gerbong yang ada si Henny-nya, mereka pun kembali memanfaatkan terowongan untuk melewati gerbong tersebut. Dan waktu beraksi pun tiba. Seok dan kawan-kawan pun terpaksa harus merangkak di atas tempat penyimpanan koper yang ada di atas kursi penumpang. Kemudian setelah Medong dan yang lainnya berhasil masuk ke gerbong lain, Seok dan Tuan ODGJ harus terjebak tatkala kereta telah keluar dari terowongan. Yang mana hal tersebut membuat kereta kembali terang benderang. Seok dan Tuan ODGJ yang bersembunyi di sebuah kursi pun meminta agar Tuan ODGJ untuk mengendap-endap masuk ke dalam gerbong. Namun ketika si Tuan ODGJ akan bergerak, kakinya malah menginjak kaleng minuman yang tepat berada di kakinya tersebut itu. Dengan cepat Seok dan Tuan ODGJ pun berlari menuju gerbong di depannya. Namun sayangnya Medong yang menahan pintu tersebut harus tergigit oleh salah satu zombie. Hingga momen tersebut adalah momen terakhir bagi sang istri untuk melihat suaminya yang bernama Medong itu. Seok pun kemudian membawa istri Medong menjauh dari gerbong tersebut. Namun ketika ia akan masuk ke dalam gerbong yang ada si Henny-nya, para penumpang yang sudah didoktrin oleh Sugeng pun dengan teganya mengunci pintu tersebut hingga mereka tak bisa masuk. Dengan semua kekuatan dan tenaga, akhirnya Seok dan Bobby pun berhasil mendobrak pintu tersebut. Kemudian Seok yang sangat marah pun langsung menghajar si Sugeng. Namun Sugeng malah meneriaki Seok telah terinfeksi. Yang mana hal tersebut membuat semua penumpang yang ada di gerbong tersebut menjadi mengusir mereka. Di sisi lain terlihat nenek Sumi yang sangat muak dengan kelakuan si Sugeng. Ia pun memutuskan untuk membuka pintu yang satunya agar para zombie bisa masuk dan menghabisi mereka semuanya. Hal itu ia lakukan karena saudaranya yang bernama Yugil pun sudah menjadi zombie juga. Akhirnya para zombie pun masuk dan menghabisi mereka semua kecuali Seok dan kawan-kawan yang tadi diusir oleh si Sugeng. Seok pun kemudian ditelepon oleh asisten yang bernama Kim yang melaporkan bahwa semua ini terjadi karena limbah perusahaannya yang bernama Biot. Dan dengar hal tersebut, Seok pun hanya bisa menangis karena mungkin ia merasa bersalah dengan semua kejadian ini semuanya. Pak masinis pun tiba-tiba saja menghentikan keretanya tatkala rel yang ia lalui sudah terhalang oleh kereta yang terbalik dan menghalangi jalur tersebut. Dengan cepat ia pun menyuruh para penumpang untuk turun dari kereta itu, sementara dirinya akan mencari kereta yang masih bisa digunakan. Akhirnya setelah muter-muter, Pak masinis pun berhasil menemukan sebuah lokomotif yang masih berfungsi. Kemudian ia pun masuk dan membawa kereta itu keluar dari stasiun tersebut. Di sisi lain Sugeng yang sedang bersama pramugara pun keluar dari persembunyiannya, yang mana dengan teganya ia mendorong si pramugara kepada si zombie untuk dijadikan umpan agar zombie tersebut tak memangsanya. Wah, tega bener si Sugeng. Sungguh sial Bapak masinis yang mana baru saja keretanya keluar, tiba-tiba saja sebuah kereta yang meluncur di depannya pun harus tertabrak olehnya. Sehingga hal tersebut membuat semua kereta yang ada di situ pun menjadi amburadul, acak-acakan, bertumpuk-tumpuk.
Bobby dan Henny yang terjebak di tengah-tengah kereta pun terpaksa harus menyeberangi kereta. Namun baru saja mereka masuk, si Koplok Sugeng pun malah mendorong Henny ke arah zombie. Hingga hal tersebut membuat Henny harus tergigit oleh si zombie. Bobby yang tak mau kehilangan Henny pun memilih untuk digigit oleh Henny agar ia pun menjadi zombie juga pun. Zombie. Sugeng yang terus dikejar oleh pasukan zombie pun akhirnya ditolong oleh Pak Masinis. Namun bukannya berterima kasih, dengan teganya Sugeng malah mendorong Pak Masinis ke arah zombie. Hingga Pak Masinis pun resmi menjadi kawanan zombie. Sementara Seok dan Suan yang terjebak di reruntuhan kereta pun berusaha untuk keluar. Namun saat Seok membuka jalan untuk mereka, para zombie yang terjebak di dalam kereta pun berjatuhan setelah kaca jendela kereta tersebut ambrol juga. Suan yang panik pun seketika dibuat sedih tatkala Tuan ODGJ dengan berani mengorbankan dirinya untuk melindungi Suan dan istrinya si Medong. Setelah berhasil keluar, mereka pun berlari mengejar kereta yang melaju tanpa masinis. Para zombie yang ikut mengejar pun bukan 1-2 ekor saja, ratusan zombie terlihat mengejar mereka hingga para zombie itu bergelantungan di kereta tersebut. Suan dan Seok pun berhasil meraih kereta tersebut hingga mereka pun berhasil naik ke atas kereta itu. Namun sungguh cobaan yang bertubi-tubi. Baru saja Seok membuka ruangan masinis, si Bekok Sugeng pun sudah ada di dalam kursi masinis tersebut. Kemudian Sugeng pun akan memangsa Suan dan istrinya si Medong. Namun karena hal itu jugalah yang membuat Seok akhirnya tergigit karena berusaha melindungi Suan dan istrinya si Medong itu. Seok yang berhasil melemparkan si Sugeng dari kereta tersebut pun kemudian memberikan sedikit tutorial kepada istrinya Medong bagaimana cara menghentikan kereta. Setelah selesai, Seok pun keluar dan mengunci pintu masinis agar Suan bisa selamat. Seok yang masih setengah sadar pun tersenyum membayangkan Suan yang masih bayi. Kemudian dengan gaya slow motion, Seok pun akhirnya tumbang. Suan dan istrinya Medong pun terlihat sudah tiba di sebuah terowongan yang mana terowongan tersebut sudah dijaga oleh beberapa tentara. Dikira mereka Suan dan istrinya Medong adalah zombie, salah seorang kepala regu pun menyuruh anak buahnya untuk mendelet mereka. Namun saat eksekusi akan dilakukan, salah satu prajurit itu mendengar suara Suan yang sedang bernyanyi hingga misi eksekusi pun dibatalkan dan pada akhirnya film pun tamat. 끝까지